Oh, mana nilai tauhid? Kamu jadikan Allah syafaat seperti itu. Makanya kemudian dilarang. La yustashfa'u billah ala khalqihi. Tidak boleh Allah itu dijadikan syafaat perantara di antara makhluknya. Selain juga kembali kepada makna syafaat tadi, berarti yang memberimu syafaat tidak bisa menentukan kebaikan untukmu. Dia sendiri nggak bisa. Dia masih tergantung kepada diterima atau tidaknya kan oleh si pemilik perusahaan. Bukan dia yang ngasih kamu manfaat, tapi penentunya itu. Makna itu bukan Allah yang kamu jadikan syafaat. Menduga Allah seperti itu aja sudah nggak boleh. Apalagi benar-benar kamu jadikan syafaat Allah, kamu jadikan perantara dan syafaat untuk urusanmu dalam perkara-perkara duniawi, urusan-urusan pribadimu. Ya, hal itu karena Allah biyadihil umur. Segala sesuatu di tangan Allah ketentuannya. Allah yang maha kuasa, Allah yang menentukan baik atau buruknya, maslahat atau madaratnya yang akan kamu dapati. Allah penentu segalanya, di atas segala-galanya. Bagaimana kamu balik, kamu jadikan syafaat seperti itu? Maka itu menafikan kesempurnaan dan makna tauhid pada dirimu. Dalam hadis Jubair ibnu Mut'im di Abu Dawud, beliau riwayatkan, Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam A'rabi. Seorang Arab datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, juhidatil anfus wa dha'atil 'iyal wa nuhikatil amwal. Ya Rasulullah, jiwa yang kita manusia ini sudah sangat kepayahan, susah berat. Dha'atil 'iyal, anak-anak juga kelaparan ini. Harta banyak musnah, tanaman ya mati, gagal panen. Kalau harta itu berupa ternak ya pada mati, ontanya, kambingnya. Halakatil an'am, fastasqillaha lana. Maka mintalah hujan kepada Allah untuk kita. Fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah wa nastashfi'u billahi 'alaik. Karena kami menjadikanmu syafaat kepada Allah dan juga menjadikan Allah syafaat kepadamu. Ini agar permintaan kami ini kau terima, Allah yang menjadi syafaat kami. Perantaranya adalah Allah, agar engkau mau berdoa, beristisqa untuk kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihak atadri ma taqul. Sadar kamu apa yang kamu katakan? Wasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama zala yusabbih hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabi. Terus
Rasulullah SAW mengulang-ulang tasbihnya, subhanallah, subhanallah, hingga itu diketahui dari raut garis wajah para sahabatnya. Tsumma qala wayhat innahu la yustashfa'u billahi ala ahad min khalqihi. Allah nggak boleh kamu jadikan syafaat begitu, perantara pada makhluknya. Sya'nullahi a'zamu min dzalik. Karena Allah ini jauh lebih besar dari itu. Waihak atadri mallah, tahukah kamu siapa Allah itu? Inna arsyahu ala samawatihi lahakadha. Arsh Allah di atas langit-langitnya itu seperti ini. Qala bi isbihi mithlul qubbah alaih. Dengan jari jemari beliau perumpamakan seperti ini, yakni seperti kubah. Kalau bangunan masjid misalnya, yang paling tingginya kan kubahnya di atas bangunan itu. Arsy makhluk Allah ciptakan, dan dia seperti kubah, bangunan tertinggi di atas langitnya. Wa innahu layaitu bihi ati tarrahl birrakib. Itu pun arsy yait sebagaimana kendaraan yait kepada atau karena penunggangnya. Atid itu suara keluar ketika keberatan yang luar biasa, muatan yang terlalu over. Kalau itu kendaraan sekarang misalnya pickup atau truk atau apalah jenisnya, ketika muatannya over, dia mampu bawa misalnya berapa? 10 ton misalnya, kamu bebani 15 ton, kamu paksa, ya Allah pokoknya masuk, tumpuk sampai 15. Kemampuan dia cuma 10, kamu paksa, sehingga ketika jalan kamu dengar suara kan, menunjukkan berat beban yang luar biasa, gak mampu truk itu atau pickup itu membawa beban itu. Ya, kalau mobil suaranya mungkin gak kuat, sasisnya gak kuat, shockbreakernya gak kuat, ininya gak kuat, semuanya pada gak kuat, berat. Nah, syahid itu suara atid itu suara muncul ketika beban berat yang luar biasa. Rasulullah sebutkan arsy yang sebesar itu yaitu berat, terdengar suaranya layaknya beban dari penunggang di atas kendaraannya. Subhanallah, Allah yang sebesar itu, if kamu jadikan syafaat, bagaimana engkau malah menjadikan dia sebagai perantara yang terkesan di situ dia nggak mampu apa-apa, nggak berkuasa, nggak bisa menentukan baik tidaknya bagi kamu. Penentunya si sahibul hajah yang kamu butuh padanya. Kamu nggak tahu siapa Allah, kata Rasulullah. Seperti itu keagungannya, seperti itu kebesarannya. Qala Hafidz Dzahabi rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan indahu firrat alal Jahmiyah min hadits Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan dalam kitab beliau Ar-Radd alal Jahmiyah, salah satu kitab karya Abu Dawud As-Sijistani
rahimahullah, sahibus sunan, qauluhu waihak innahu la yustashfa'u billah ala ahad min khalqih fa innahu ta'ala rabbu kulli syai' wa maliku wal khair kulluhu biyadih. Allah pencipta segala sesuatu. Dia yang memiliki segala sesuatu. Semua kebaikan, semua manfaat, termasuk hajatmu yang kamu mintakan kepada orang dan kau jadikan Allah sebagai syafaat bagimu. Dia yang tentukan di tangannya. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana. Kalau Allah sudah beri, nggak akan ada yang bisa menahan untuk tidak sampai kepadamu. Nggak akan ada. Pasti akan sampai kepadamu. Kalau Allah sudah menghalangi, nggak akan ada yang bisa memberimu. Dia penentunya. Wala radda lima qadha. Dan nggak ada yang bisa mengelak, nggak ada yang bisa mengganggu gugat apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ardh. Dan tidak ada di langit maupun bumi sesuatu apapun yang akan menjadi kendala dan mempersulit Allah SWT. Nggak ada. Apa yang ia inginkan, apa yang Allah kehendaki, Allah tentukan, pasti itu terjadi. Dan semuanya tunduk kepadanya. Nggak ada. Innahu kana aliman qadira. Allah maha tahu segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Urusannya bagi Allah, ingin sesuatu tinggal Allah katakan jadilah, pasti jadi. Wal khalqu wa ma fi aydihim mulkuhu yatasarrafu fihi kaifa yasha. Makhluk dan segala yang mereka miliki, segala yang ada di tangan mereka, termasuk yang kamu inginkan dari orang itu, apa saja yang kamu jadikan Allah tadi sebagai syafaatmu. Apapun yang dimiliki makhluk, Allah yang tentukan. Bagaimanapun Allah kehendaki, mau Allah apakan, ya Allah yang kuasa. Wa huwa alladhi yashfa'u syafi' ilaihi. Dan dia pula yang menjadikan syafaat itu diterima atau tidak, Allah yang tentukan. Jadi kalau kamu jadikan Allah sebagai syafaatmu, berarti dia terkatung-katung, bisa diterima, bisa tidak. Sementara sifat dan kekuasaan Allah seperti tadi. Kalau sudah memberi nggak ada yang nolak. Kalau sudah nolak nggak akan ada yang bisa memberi. Kalau sudah Allah tentukan nggak ada yang bisa menghalangi. Nggak ada apapun yang akan menjadi kendala baginya di langit maupun bumi. Yang seperti itu kif kamu jadikan wasithah dan syafaat. Di mana akal manusia? Walihada angkara alal a'rabi qawlahu hadha. Makanya diingkari keras oleh Rasulullah SAW ucapan Badui ini.
wa sabbahallah katsiran wa 'azzamah, dan Allah diagungkan oleh Rasulullah SAW sangat. Makanya ditasbih terus Rasulullah SAW, subhanallah, 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 subhanallah. Ini enggak pantas ucapan itu bagi Allah. Lianna hadzal qaul la yaliqu bil khaliq subhanahu wa bihamdihi. Inna sya'nallah a'zamu min dzalik. Wa fi hadzal hadits itsbatu 'uluwillah 'ala khalqihi. Hadis menetapkan tingginya Allah di atas makhluknya. Dari mana diambil? Dari yang Rasul katakan, arshuhu ala samawati kal qubbah. Karena Allah di atas arsy, dan arsy di atas langit. Dia makhluk tertinggi, dia di atas langit sana, dan seperti kubbah di atas bumi. Arsy seperti dalam hadis lain Rasul sebutkan, kalau dibandingkan dengan langit-langit dan bumi, bayangkan langit sebesar itu, bumi yang seluas ini, kalau dibanding dengan arsy atau sebelumnya kursi, karena kursi tempat telapak kaki Allah Subhanahu wa ta'ala, dibandingkan dengan kursi, itu seperti gelang kamu taruh di gurun pasir. Lautan pasir sepanjang matamu memandang, pasir. Sampai ujung terjauh sana, ya pasir. Kamu kayak di lautan, cuman ini pasir. Kamu ngadep depan, belakang, kanan, kiri, timur, selatan, pasir semua. Seluas itu, gedenya. Apa artinya gelang? Gelang paling berapa? Diameternya paling juga berapa sih? 7 cm atau berapa? Yaitu ibarat langit dan bumi. Ini kursinya, pasirnya, gurun pasir ini. Kursi dibanding arsy sama. Kursi itu seperti gelangnya, arsy seperti lautan pasirnya, dan Allah di atas arsy. Itu pun arsy-nya atid, ya'id, suara berat tadi, keberatan yang luar biasa. Dan besarnya seperti itu arsy. Dijadikan wasitah seperti itu, dijadikan syafaat, mungkin diterima, mungkin tidak, dan kenyataannya sangat mungkin untuk tidak diterima kan. Naudzubillah, misalnya dijadikan sebagai perantara, demi nama Allah aku jadikan Allah sebagai perantara, misalnya sebagai wasitah, syafaat bagiku, aku sangat butuh bantuan dari kamu, pinjaman untuk modal, untuk ini itu 1 M misalnya. Waduh, kali ini aku nggak bisa ngasih kamu bantuan, anak banyak urusan, banyak. Tertolak, padahal kamu sudah bawa nama Allah. Subhanallah, hina sekali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya gara-gara urusan 1 M ditolak syafaatnya, perantaranya. Dan yang tentukan orang itu yang punya uang. Marah Rasulullah SAW, makanya bertasbih berkali-kali sampai para sahabatnya tahu kalau Rasulullah SAW sangat marah ini, sangat tidak ridho. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu lihat betapa Rasulullah SAW menjaga kemurnian tauhid pada umatnya, mengajarkan itu nggak boleh digores sedikit pun tauhid itu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi tafsirul istiwa bil ulu
kama fassarahu sahabah wa tabi'un wal a'immah. Hadis juga menjelaskan penafsiran istiwa, lal arsy istawa artinya ulu, ala wartafa tinggi dan di atas arsy, dan a'immah dari sahabat tabi'in semuanya menafsirkan itu karena jelas hadis menyebutkan innallaha fauqa arsyihi, di atas arsy-nya. Maka istawa alal arsy menunjukkan dia di atas arsy-nya. Khilafan lil mu'attilah, berbeda dengan ahlu ta'til yang menafikan atau menyelewengkan makna itu, minal jahmiyah wal mu'tazilah wa man akhadha anhum, dan yang mengambil merujuk kepada mereka mu'tazilah jahmiyah, kal asy'ariyah wa nahwihim mimman alhada fi asma'illah wa sifatihi. Jadi yang mulhid pada nama-nama Allah dan sifatnya, wa sarafaha 'anil ma'na alladhi wudi'at lahu wa dallat 'alaihi, dia selewengkan makna lain min itsbati sifatillah allati dallat 'ala kamalihi, makna yang hak yang ada ditunjukkan dalam sifat-sifat mulia itu semuanya dia selewengkan, sehingga dia artikan istawa itu istaula, berkuasa di atas arsy. Di dalam riwayat hadis ini Abu Dawud tadi terlewatkan meriwayatkannya di kitab beliau Ar-Radd 'alal Jahmiyah, yang menjadi sorotan istilahnya mimma yulfitun nazar, perkara yang menarik perhatian. Kamu kalau mungkin sedang apa begitu, tiba-tiba ada sesuatu yang gerak di sini atau kan perhatianmu langsung ke situ. Yulfitun nazar, sangat menarik perhatianmu. Bahwa di zaman Imam Abu Dawud rahimahullah sedang dahsyat-dahsyatnya fitnah ahli bidah, sedang marak-maraknya dengan segala macam madrasah dan manhaj mereka, yang jahmiyahnya puncak-puncak fitnahnya itu tahu, khalqul Quran seperti apa, jahmiyah berapa banyak a'immah ulama yang dipenjara, yang disiksa, sebagian dibunuh di zaman itu. Di zaman itu pula kuat sekali harokah pergerakan Syiah Rafidhah. Di zaman itu pula banyak dan dahsyat fitnah Mu'tazilah, Qadariyah, semuanya dari
ulama sebutkan dari contoh bagaimana Allah inginkan kebaikan, taufik dan hidayahnya kepada Abu Dawud rahimahullah. Abu Dawud keliling dunia, rohal rahimahullah. Ini seperti a'immah yang lain, talabul ilm sana kemari, ngambil dari syuyukh, dari masyayikh, dari a'immah di penjuru dunia, Syam, Mesir, Khurasan. Nah, begitu beliau dengar atau beliau tahu sosok Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dan beliau di Baghdad, maka beliau mulazamah kepada Imam Ahmad, mulazamah tawilah, lama sekali beliau mulazamah, nggak seperti yang lain-lainnya. Dan di zaman itu keimaman Imam Ahmad dia berada pada puncak-puncaknya rahimahullah. Dan Abu Dawud tahu itu. Maka beliau pun mulazamah kepada Imam Ahmad. Dan itu yang salah satu sebab terpenting ba'da taufikillah segala-galanya beliau selamat dari fitnah. Dahsyat fitnah di zaman itu. Selamat dari fitnah Jahmiyah. Bahkan nulis kitab Ar-Radd 'ala Jahmiyah, gurunya Imam Ahmad. Beliau selamat dari fitnah Syiah, syubhat-syubhatnya Rafidhah. Dan beliau juga punya kitab membantah mereka. Kitab beliau Manaqibul Ansar. Manaqib itu kan keutamaan, fadilahnya mereka, karena antum tahu Rafidhah bencinya dan musuhnya kepada para sahabat. Maka beliau membantah Manaqibul Ansar. Selamat dari fitnah Khawarij, beliau juga punya kitab bantahan kepada mereka, Akhbar Khawarij. Akhbar Khawarij bukan berarti sejarah sepak terjang mereka begitu, bukan. Akhbar artinya riwayat-riwayat yang mencela Khawarij, hadis-hadis Rasulullah SAW yang mentahdi dan mencela mereka. Beliau bawakan. Termasuk yang yulfitun nazar juga, semuanya dekat, nggak jauh. Abu Dawud juga punya Ar-Radd 'ala Ahlil Qadar, kitab beliau bantahan kepada Qadariyah. Jahmiyah pusatnya di Baghdad.